Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Kita subuh ini akan mengkaji surah As-Saff. Ini surat 61. Kadang surat As-Saff diberi nama surat Al-Hawariyun. Ada pula pendapat yang mengatakan surah As-Saff itu surah Isa ibnu Maryam, tapi kurang kuat pendapatnya. Kenapa disebut surat As-Saff? Rupanya mengambil dari salah satu lafaz di dalam salah satu ayatnya, ya, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Nah, dari situ sehingga nama ayatnya adalah As-Saff. Suatu hari beberapa sahabat duduk-duduk berkumpul, timbul pertanyaan, coba sih ada yang berani nanya kepada Rasulullah. Salah satu di antara kita, amalan apa yang paling dicintai Allah? Jadi pertanyaannya, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Kira-kira kalau ada orang nanya amalan apa yang paling dicintai Allah, itu karena pengen tahu atau pengen melaksanakan? Nah, nggak mungkin ya pengen melaksanakan. Oh, ini mas sahabat Nabi, kecuali Jamal segala macam ya hanya pengen tahu. Ini mas sahabat Nabi. Nah, ini bukan kepo, saking pengen menjadi the first, ya, yang pertama, yang terbaik. Di antara kalangan sahabat itu memang berlomba dalam kebaikan itu tinggi. Namun tidak ada yang berani sungkan mau bertanya pada Rasulullah. Akhirnya terjadi juga bertanya kepada Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah tidak menjawab, tapi hanya membacakan surah ini, surah As-Saff, utuh dari ayat pertama sampai ayat berapa? 14. Inilah salah satu surah yang turunnya utuh sekaligus, tidak dicicil, ya, utuh satu paket sekaligus. Kadang dalam satu surat itu secara asbabun nuzul tidak berurutan, secara asbabun nuzul itu tidak berurutan.
bahkan tadwin atau penyusunannya boleh jadi yang duluan belum tentu yang terjadi duluan, belum tentu. Tapi surah As-Saff utuh. Akhirnya sahabat mengerti dengan dibacakan surat As-Saff ini. Sahabat-sahabat yang mendengar jawaban Rasulullah cerita lagi ke sahabat lain yang tidak dengar, menceritakan, mereka bertanya, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah. Ini bercerita sahabat ini, keceritaan sahabat lain. Dibacakan lagi, utuh lagi surat, menunjukkan betapa hebatnya hafalan sahabat-sahabat. Nah, sekali dengar utuh bisa hafal, walaupun cuma 14 surat ya. Terus begitu, sehingga unik, hadisnya mirip-mirip. Riwayat tentang surah As-Saff ini. Lihat, itu adalah asbabun nuzul dari surah As-Saff, yaitu untuk menjawab pertanyaan amalan apa yang paling dicintai oleh Allah. Di dalam kaidah tidak selalu asbabun nuzul itu menunjuk kepada makna khusus ya, bisa jadi menunjuk kepada keumuman makna, termasuk di dalam surat As-Saff ini. Nah, sekarang mari kita kaji pelan-pelan. Allah memulai surat ini dengan sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Sudah sering kita bahas tentang bertasbih, tapi perhatikan ayat itu, sabbahanya pakai apa itu? Fi'il madi apa fi'il mudhari atau masdar? Fi'il madi, berarti pas telah terjadi. Allah memberikan informasi, hei lihat, yang lain udah bertasbih. Jadi Allah memberi informasi, hei lihat, yang lain sudah pada bertasbih. Kira-kira mau kemana larinya? Pasti kan akan bertanya, kita kapan? Ada sesuatu yang salah di kita itu, kalah bertasbih dibanding yang lain. Kesalahan fatalnya, yang lain itu belum tentu makhluk yang berbicara, belum tentu jin, belum tentu malaikat. Yang lain itu bisa jadi batu, rumput, pohon, benda-benda padat atau jamadah yang kita kenal tidak dapat berbicara. Kita kenal tidak dapat berbicara, wong kita nggak pernah kenalan. Sehingga oleh Allah dinyatakan kita tidak pernah tahu tasbih mereka, padahal mereka bertasbih. Mereka juga punya cara beribadah dan punya cara sholat tersendiri. Batu, ya apapun lah, barang mineral, benda-benda langit, makhluk-makhluk hidup juga. Bahkan secara spesifik burung itu bertasbih, itu disebut di dalam Al-Quran, burung itu. Allah memberikan informasi, lihat, makhluk-makhluk yang lain sudah bertasbih. Berarti informasi itu sekaligus mengkonfirmasi banyak di antara manusia yang belum.
Tapi apa iya sahabat itu pelit bertasbih? Sebab ini khotabnya kepada sahabat. Sahabat itu adalah orang yang sudah beriman. Nah, sehingga di sini kita memahami bahwa sabbaha itu memang secara ucapan itu mengucapkan subhanallah. Tapi kenapa kita mengucapkan subhanallah itu harus dipertanggungjawabkan? Karena memang mengakui kemahaan Allah, bahwa Allah itu tidak mungkin terdapat pada diri dan zat Allah an-nuqus, kekurangan-kekurangan, tidak mungkin terdapat pada diri dan zat Allah al-uyub, aib-aib. Maka tidak ada tuh rumput yang berontak, tidak ada batu yang berontak, semua tunduk dan patuh. Nah, itu informasi awal ya. Nah, ternyata di antara para sahabat sudah dianugerahi keimanan, rupanya masih punya potensi tidak tunduk dan patuh kepada Allah, atau bertasbihnya belum pol, masih kalah dengan apapun yang ada di langit dan apapun yang ada di bumi selain manusia. Itu sahabat yang kita tahu kayak apalah kualitas keimanannya. Jadi kalau kita bawa ke kita tambah fatal lagi. Nah, apa kira-kira problem sahabat? Barulah dimulai ayat keduanya, baru dimulai. Jadi ayat surat-surat yang dibuka dengan bertasbih itu pada dasarnya adalah surat yang ingin mengeksplorasi keseriusan kita dalam bertasbih kepada Allah. Seolah juga Allah ingin mengadakan kompetisi agar kita jangan kalah bertasbihnya dengan burung sekalipun. Karena yang lain itu tidak punya problem dalam bertasbih, tidak punya. Yang punya problem kita. Sementara kita diturunkan Quran, diturunkan juga yang lainnya dari Allah. Allah meneruskan setelah bertasbih, setelah teguran atau konfirmasi itu, ya ayyuhalladzina amanu. Perhatikan, yang dipanggil berarti siapa itu? Orang yang sudah terlanjur mendeklarasikan dirinya beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hei siapapun di antara kita yang mengaku beriman. 5. Kenapakah taquluna ma la taf'alun? Kamu mengucapkan sesuatu la ta'lamun yang tidak akan kamu kerjakan. Ta'lamun fi'il apa itu? Ta'lamun patah mudore ya. Berarti sudah apa belum? Berarti masih persiapan. Ngomongnya sudah, tapi bisa belum, bisa tidak pernah. Ngomongnya sudah, tapi pelaksananya belum. Namun yang dimaksud ayat ini tidak juga kamu laksanakan. Coba sebelum kita lanjut, ada 2 pilihan pertanyaan. Mana yang lebih berbahaya? Pertama, mengatakan
sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Yang pertama. Atau yang kedua, yaitu mengerjakan sesuatu yang tidak kamu katakan. Mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Saya ulang. Yang pertama, mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Yang kedua, mengatakan sesuatu yang tidak pernah kamu kerjakan. Nah, yang kedua disebut munafik. Yang pertama gimana? Dua-duanya sama. Nggak bisa, harus ditentukan karena ini berkaitan dengan apakah amalunya ini gugur atau enggak. Ini persoalan keimanan masalahnya. Dua-duanya gugur. Gugur ya. Sadis amat, Pak. Yang kedua lebih parah. Tidak pernah. Yang pertama mengatakan sesuatu yang tidak dikerjakan, yang tidak pernah dikerjakan, tidak akan dikerjakan. Canggo kan. Pertama disebut sesumbar. Ya, sesumbar. Yang kedua disebut mengatakan sesuatu yang tidak pernah dikerjakan. Ngebual. Ya gitu ya. Beda. Yang kedua udah bener munafik. Nah, yang pertama ini namanya apa? Nah, itu yang disebut dengan kaburo maqtan. Jadi itu yang disebut dengan kaburo. Kaburo itu artinya apa? Besar sekali. Besar, banyak, berbagai. Ayat berikutnya itu Allah menggunakan kata kaburo, ini kata kunci. Begitu banyak unsur yang masuk, yang kemudian menyebabkan timbulnya maqtan, kemurkaan Allah. Maqtan ain daw, banyak banget komponennya kaburo. Sehingga biasanya ditafsir itu sekurang-kurangnya ada 4 komponen. Apa yang dimaksud ayat kedua itu? Kalau tadi kan bingung menjawab 2 pertanyaan itu. Ada 4 jalan keluar. Yang pertama adalah rendahnya akhlak orang yang suka berangan-angan. Pengen tobat, tapi pertama tobat. Kenapa disebut maqtan? Mendingan punya angan-angan daripada orang punya angan-angan cukup. Kalau kita lihat, oh ini mah enggak ngomong ke orang, ke dalam hati. Dia menawi dia lah, leren lah, minum-minuman keras, pegel, tapi nggak berhenti. Kenapa maqtan? Sebetulnya Allah sudah menghadirkan hidayah, tapi tidak dikelola. Orang kalau sudah punya angan itu udah dapat hidayah, ya kan? Banyak kan karena usia akhirnya lah
nggak pengen main manuk lagi lah. Kenapa memang mendingan zikir, wirid. Tapi Sulai berhenti dari main burung. Nah itu kesalahannya di mana? Kan angan-angan tuh. Tekad. Ya memang secara psikis namanya lemahnya tekad. Kenapa sampai menyebabkan maklutan? Karena dapat hidayah tidak dikelola. Ibarat orang dapat uban, tidak ada pesan yang terdelivery. Nah kebedaannya kayak sedurungi duit uban, nongkrongnya alun-alun sekarang. Umpama ini bukan berarti yang uban nggak boleh nongkrong. Tapi apa aku menongkrong alun-alun? Lanjut di mata. Nah itu tuh yang dimaksud. Nah itu namanya angan-angan. Jadi lima taquluna ma la taf'alun itu pertama artinya adalah buat apa berangan-angan pengen melakukan kebaikan tapi toh tidak juga dilaksanakan. Itu kalau mau kita lebih simpel, buat apa orang kayak kamu ini nggak layak disindir, dikritik, ditegur, diberi hidayah, wong tetap aja kok nggak dikelola. Maka Allah maktan, murka. Yang pertama. Lalu para sahabat iya tak begitu. Ayat ini sekaligus akhirnya menyaring mana kawi satu, mana kawi dua di antara para sahabat tetap dekat dengan Nabi walaupun munafik. Maka beberapa sahabat akhirnya merasa kurang challenge, kurang tantangan. Coba sih tanya, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Allah ngejawabnya perang di jalan Allah. Ngeper tuh akhirnya tuh ketahuan yang ngeper ternyata bukan sahabat sejati, cuma menang dekat dengan Rasulullah. Maka turunlah lima taquluna ma la taf'alun. Disebutnya angan-angan doang. Katanya pengen mengerjakan perbuatan yang paling dicintai oleh Allah. Nanti giliran dijawab, yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan berperang di jalan Allah. Akhirnya pada kabur kok. Namun sekaligus juga memberi faedah, terlihatlah mana loyang dan mana emas. Ada faedahnya. Namun inti pesannya adalah buat apa berangan-angan? Buat apa? Nah, sekarang boleh nggak punya angan-angan melakukan kebaikan? Nah ini gimana? Nah kita simpan dulu pertanyaan, nanti akan ketemu di pertanyaan serupa ya. Itu yang pertama. Yang kedua, haram membatalkan janji plus nadar. Karena mencakup lima taquluna ma la taf'alun itu adalah soal janji berbuat baik. Lamun insya Allah Daripada baik janji, malah janjinya ini Allah malah itu. Termasuk di dalamnya nadar. Nadar itu ada dua. Ada nadar mutlak, ada nadar muqayyad. Nadar mutlak, ya nadar mutlak otomatis. Nadar muqayyad, nadar bersyarat. Misal yang muqayyad, lama sakit tidak sembuh-sembuh,
Akhirnya nadar, ya Allah, andaikan engkau beri kesembuhan setelah capek melakukan usaha medis, insya Allah lah saya kawin lagi. Udah lama gak punya istri, ininya masalahnya. Akhirnya qadarullah sembuh. Tiba-tiba anaknya pada gede-gede nolak rencana ayah. Akhirnya batal nikah. Nah itu lima taquluna ma la taf'al. Nah muqayyad haram, sama dengan janji kalau kamu nikah saya bantu. Karena temannya Pak Jasuro ditambahin, insya Allah saya bantu, insya Allah saya bantu. Enggak bantu-bantu, sama itu muqayyad, walaupun bukan nadar, masuk janji, sama masuk kepada lima taquluna ma la taf'al. Sedangkan yang nadar mutlak adalah sesuatu yang memang predictable. Gajian hukum kita bantu sih. Gajian itu teka-teki enggak predictable. Sama dengan Senin masih bantu kamu. Senin itu teka-teki enggak? Sebab Senin itu setelah Ahad. Setelah Ahad apa? Sebelum Ahad, Sabtu udah diprediksi. Nanti Senin saya bantu lah. Senin nggak datang, Selasa nggak datang. Nah itu sama masuk kepada lima taquluna ma la taf'alu. Dibumbui insya Allah nanti. Nah, itu masuk kaburo maktan. Yang kedua. Nah yang tadi tuh kalau gajian, insya Allah saya bantu. Gajian cair nggak bantu. Nah itu janji apa nadar? Nadar, cuma disebut nadar mutlak. Nah kita dalam membuat ucap sama kan Allah maha mendengar. Ini kan persoalannya Allah dikibulin. Ini persoal angan-angan tadi pakai suara enggak? Persoalannya yang tadi nadar mutlak kita sebut janji, itu loh. Yang nadar muqayyad itu yang kita sebut nadar. Persoalannya padahal sama juga nadar, namanya nadar mutlak. Itu yang kedua, masuk kaburo makta. Kita sepakati saja lah, janji kita pada orang, insya Allah tanpa kita batalkan, itu masuk kaburo maktan. Kalau tadi masuk kaburo maktan yang pertama, angan-angan kita duga karena diberi anugerah Allah berupa hidayah tidak dikelola. Nah kalau yang kedua, kenapa kaburo maktan? Kalau karena menjatuhkan derajat iman ke munafik. Wa ayatul munafik salah satu tanda orang itu munafik sejati adalah 3. 1, kalau berjanji ingkar. 2, kalau berkata-kata dusta. 3, kalau diberi amanat khianat. Tuh yang pertama adalah kalau berjanji. Nah insya Allah berjanji ke siapa?
ke Allah, ya tetap juga berjanji. Itu yang kedua. Jadi diduga timbulnya kemurkaan Allah karena menjatuhkan derajat, sudah diberi modal iman, akhirnya jatuh ke munafik. Yang ketiga, yang pertama angan-angan, yang kedua janji atau nada, yang ketiga adalah yang tadi pertanyaan kedua tadi, yaitu membual. Beberapa orang nggak mau prestisenya jatuh. Kemarin pas ikut perang tuh, saya mah kewalahan, nangkis segala. Wih, saya mah pas itu juga sama itu, padahal nggak datang ke peperangan. Lima taquluna ma la taf'alu. Itu terpetakan, oh munafik. Tapi zaman sahabat, kisah-kisahnya mengerikan ya, perang, sehingga sebetulnya jelas gitu ya. Yang perang dengan perang kan jelas sebetulnya. Tapi masih ada yang berani ngaku-ngaku. Sebelum terus ya, masih kedua dulu. Ada contoh dari Nabi dan ini wajib kita pegang. Dikisahkan seorang anak dipanggil mamahnya. Mamah itu perempuan ya. Ya ibunya. Nong atau apa di Arab dia? Ding bela. Ding sini ding. Ditegur oleh Rasulullah, Arbib apakah akan anak Ira? Dipanggil itu mau diapakan? Mau saya kasih kurma. Ingat, lima taquluna ma la taf'alu. Kalau kamu tidak ngasih kurma, tuh, kebayang nggak hadisnya tuh? Anak kecil loh, anak dewe, tapi udah masuk kaburomatan. Yang jadi masalah ini iming-iming tuh, masuknya ke kaburomatan. Keterampilan dasar ibu-ibu ini ya. Iya, ngiming-ngiming anak. Saya paling sering ngejanjin anak itu kalau rapot 3 besar, saya belikan HP, saya cicil keypadnya dulu. Itu populer, cerita tadi itu, hadis itu populer, masuk ke kaburomatan. Bahkan saya lupa pernah di sini saya bawakan riwayatnya, kisah seorang ulama hadisnya. Tadinya mau minta hadis, si orangnya lagi manggil ayam, kur didikep. Saya pernah di sini, batal ngambil hadis karena ayam aja ngebohong, apalagi ke saya nanti. Tapi tidak ada kaburomatan. Kalau yang tadi kaburomatan, ditegur si mamanya itu, awas ya lah menurun ekor man, karena lima taquluna ma la taf'alu. Itu iming-iming, apalagi di atas iming-iming apa? Janji, di atasnya janji nada. Yang tadi melengkapi kedua. Yang ketiga, yaitu ngaku-ngaku membual, mengerjakan suatu amalan padahal tidak pernah. Praktek di zaman sahabat, ngaku ikut berperang padahal tidak. Takut kalah gengsi. Gampang ditebak kenapa Allah sampai murka, karena berbohong ya. Masuk kepada ayatul munafik. Ini yang pengertian ketiga ini yang paling mengerikan, karena dianggap permisif.
Permisif itu apa ya? Boleh. Biasa Lazim. lazim zaman siku. Wih ketika milu ke nyumbang masjid tuh. Padahal itu masuk ke kaburo makta. Ini paling sering ngaku-ngaku. Apalagi yang sifatnya investasi umat, pesantren, tempat ibadah. Jadi itu Ustaz mengiming-imingi anak-anak nggak boleh Ustaz? Ya makanya ceritanya tadi saya nggak berani nambahin uran, sebab saya juga Sepele kayaknya. nah bagus tuh dianggap sepele ya. Iya. Ya bukan akhlak yang baik untuk orang tua. Nah yang keempat ini yang saya ceritakan di pembuka, yaitu ancaman untuk orang seperti saya, Pak Tata, juga yang lain yang memang diberikan kesibukan untuk banyak berbicara. Banyak berbicara berpotensi banyak khilaf, ya, baik sebagai guru mubalik. Timbul pertanyaan, laju bagaimana? Apakah kita tidak boleh mengajar sesuatu yang belum kita kerjakan, sementara ilmunya dibutuhkan umat? Nah maka perhatikan urut-urutannya dari nomor 1, 2, 3 lalu 4, bahwa asbabun nuzulnya bersifat umum, tidak spesifik begitu, dan bukan melarang orang mengajar, tapi melarang orang berangan-angan, ingkar janji, dan membual. Nah dia harus menjelaskan gravitasi, dia harus menjelaskan tentang haji, banyak semua dijelaskan. Memang banyak tafsir yang menarik ke surah Al-Baqarah, misalnya berapa ya? Ayat 44 misalnya. Al-Baqarah 44. Inilah kuah gede gede. Nah benar tuh. Atamuruna nas bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Menegur kebiasaan orang Yahudi yang tidak konsekuen pada kitab Taurat, baik tidak konsekuen pada informasi akan datangnya Nabi Isa membawa Injil, maupun tidak konsekuen pada datangnya Nabi Ahmad kalau di sini, atau Nabi Muhammad dengan membawa Al-Quran. Itu larinya ke sana Al-Baqarah. Jadi terkait penjelasan yang keempat ini, tetap ini adalah akhlak yang harus dipegang untuk orang seperti saya, para mubalik, juru dakwah, juga para guru yang lainnya, agar berhati-hati sekuat tenaga mempraktekkan, mengamalkan apapun yang telah diajarkan. Kaburomak jelas sampai 4 doang ya. Ada yang mau nambahin pengertiannya? Nggak ada, masalah stoknya ada 4 doang. Kaburomakta, begitu besar, beragam, banyak, maktan, kemurkaan Allah. Banyaknya menunjukkan beragamnya
penyebab indallahi di sisi Allah antakulu ma la taf'alun, lantaran kalian omong-omong ma terhadap apapun la taf'alun, yang tidak kamu kerjakan bisa, yang tidak akan kamu kerjakan bisa, ya. Apapun lah yang menyebabkan akhlak buruk karena membual doang, janji kosong, ingkar nadar, maupun berdusta, mengaku-aku pernah melaksanakan sesuatu padahal tidak pernah. Akhirnya Allah menegaskan sekaligus mengkonfirmasi penyakit apa yang terjadi pada asbabun nuzul. Ketika beberapa sahabat berkumpul pengen tahu apa sih amalan yang paling dicintai oleh Allah, dijawab innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi. Puncak amalan kita, puncak amalan kita yang memang paling dicintai oleh Allah adalah berperang di jalan Allah, bukan berjihad, berperang. Itu puncak. Karena hanya ada dua kemungkinan, mati atau urip. Kalau mati, ya itulah amalan terakhir, puncak. Kalau urip, ya kalau seperti perang Badar, ya dapat sertifikat ahli surga. Yang lain belum tentu, tapi poinnya besar, poinnya besar, sehingga mengalahkan peristiwa hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Wallahu a'lam, saya kurang berani mengkias sekalipun kemiripan perang itu, karena aturannya kan harus ada kepala negara. Tapi kalau dengan nama generik seperti jihad, saya setuju lah. Tapi tetap tidak bisa mengalahkan kedudukan amalan perang. Begitu disampaikan bahwa yang paling dicintai oleh Allah adalah perang, ngepel beberapa sahabat, ketahuan ternyata imannya tidak tangguh. Yang kemudian kita sebut mereka ini kelompok munafik. Inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan, yaitu berperang secara rapih, soft. Ya kayak mirip sholat. Ini menunjukkan akhlak lanjutan orang Islam, yaitu disiplin taat kepada pimpinan yang ditunjuk. Model perang di zaman itu memang model soft, bahkan ada komandonya. Kalau setiap soft ada angkanya, barisan dua maju, tidak boleh satu kaki lebih maju, satu kaki lebih mundur, karena diduga satu kaki lebih maju ria, sombong, pengen dialem. Maka rapinya soft menunjukkan tulus ikhlasnya kepada Allah. Jadi aja pengen ke dalam berbeda dalam soft sholat sekalipun. Jangan pengen ke dalam berbeda, karena unsur ria masuk di situ. Itu dalam perang itu. Tapi juga jangan satu langkah terlihat mundur, karena akan terlihat oleh pimpinan, komandan, oleh Nabi ini peragu dalam beribadah, beramal yang terbaik, dan merugikan untuk ya peperangan, merugikan. Kok penjirih dalam peperangan, lokasi perang itu problem keimanan, bukan problem mental. Mesti di lokasi perang
Kalau mau pejirih jangan berangkat perang, jangan. Karena kalau berangkat perang ikhlas apa tidak? Ikhlas. Munafik atau tidak munafik. Di sholat itu ada nggak softnya yang mundur selangkah? Lah, bukan kedeleng, nggak ada ya. Rata-rata pengen kedeleng maju ya. Sofan ka'annahum bunyanun marsus, yang menunjukkan seolah mereka dalam ayat ini maksudnya barisan perang itu bunyanun, satu bangunan marsus yang sangat kokoh. Secara umum faedahnya jangan pengen terlihat menonjol kalau beramal, karena beramal itu bukan untuk manusia tapi untuk Allah. Jangan terlihat pengen menonjol. Ini selalu berkaitan dengan kegiatan orang munafik sebetulnya. Sehingga kalau mau kita tarik, ya ayyuhalladzina amanu pada ayat kedua itu, hai orang beriman, jangan menjatuhkan diri, dikasih anugerah oleh Allah keimanan kok jatuh ke munafik. Yang pertama. Tapi jangan juga lebih parah dari itu, yaitu jatuh ke derajat Bani Israel yang kita sebut Yahudi. Maka nanti kita akan lihat ayat berikutnya itu kan kecaman, larangan agar jangan meniru kaumnya Nabi Musa, ya kan situ kan, maupun kaum Nabi Isa. Perilaku menyimpang kaum Nabi Musa dan perilaku menyimpang kaum Nabi Isa. Nah, di dalam praktek setelah hijrah dari Mekah ke Madinah itu, Nabi menemukan klaster baru, yaitu kelompok dalam satu barisan. Bahkan secara posisi pernah kita ceritakan, kalau duduk pengen paling parah Nabi kan. Dan tapi ternyata mereka adalah cuma pernah beriman, yang disebut dengan munafik itu. Nah, penyakit munafik itu diantaranya tadi itu: satu, ingkar janji; dua, ingkar nada; tiga, ngebohong ngaku-ngaku pernah beramal. Nah, kalau ngiming-iming, terutama ibu anak, sama yang pertama, apa yang pertama ada ingat? Angan-angan masuk kelompok munafik enggak? Enggak dong. Tapi akhlak yang buruk. Karena iming-iming orang tua ke anak kan tidak menunjukkan dusta sebetulnya. Tidak menunjukkan dusta yang menjadi karakter munafik, tapi dusta umumnya lazimnya ibu ke anak memotivasi. Dusta ini kan ada dua. Apakah saya ngebohong ke istri karena munafik? Bukan, karena saya sedang menjaga rumah tangga saya. Keterampilan dasar suami itu kudu ngebohong. Kan apa disebutnya bohong putih ya? Ada bawang putih, ada bohong putih. Bohong putih dari suami hitam. Kan melulu bawang putih. Ya, istilahnya bawang putih. Berarti panas harus ikut keterampilan baru. Saya yakin tidak ada orang tua bermaksud jahat ke anak, nggak ada. Ya, awas ya, nanti kalau memotivasi semua orang tua, sehingga rasanya bukan karakter munafik, tetapi itu akhlak buruk yang kaburo maka. Begitu juga orang-orang pegel, mabok baik apa yang tapi dari kerja-kerjakan, bukan orang munafik sebetulnya, tapi lemahnya tekad. Ya, lemah tekad. Bang rokok juga gitu. Wallahu a'lam bis-shawab ya. Karena kalau munafik masuknya yang ingkar janji, khianat, dusta ya.
Kita teruskan. Wa id qala Musa liqaumihi, wa id, hai Muhammad, ingat-ingatlah. Qala, pada waktu berkatalah Musa, Nabi Musa, liqaumihi, kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku. Sembari nangis Nabi Musa ini. Lima tu'dzunani, apa yang bikin sebab? Lima, kenapakah? Tu'dzunani, kamu tega padaku. Ya. Itu kalau pakai Indonesia, kamu tega pada. Kenapa kamu menyakitiku? Tu'dzunani, tega amat kamu ke saya. Nah, ini omongan apa ini? Tu'dzunani. Istri begitu loyal pada suami, tapi suaminya tidak tahu diri. Itu tu'dzunani. Anak sudah sampai lulus kuliah, ngebentak orang tuanya. Tu'dzunani. Jadi tu'dzunani itu jeritan hati, termasuk Nabi Musa, karena begitu banyak kebaikan dari Nabi Musa. Itu tu'dzunani. Jadi apa ya? Tidak mengharap pamrih, cuma kaget. Kita begitu. Ada nggak orang tua pengen pamrih? Nggak ada. Ada nggak istri pengen pamrih suami? Nggak ada, udah jalan hidupnya kok. Kaget nggak suaminya nggak tahu diri? Kaget. Lebih kaget lagi Nabi Musa. Begitu banyak kebaikan Nabi Musa kepada Bani Israel. Lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni Rasulullah ilaikum, padahal kamu tahu saya ini Rasulullah. Bahkan kedudukan Nabi Musa sebagai Rasulullah juga dipersoalkan oleh Bani Israel, saking tidak tahu dirinya. Bayangkan, pernah kita bahas di sini pada pembukaan setelah Syawal. Bani Israel itu sekali lagi adalah kaum terjajah. Kaum terjajah di tangan kekuasaan Fir'aun. Kalau kita sekarang bicara banyak checkpoint, lebih ngeri lagi Bani Israel, karena checkpoint itu bukan dalam rangka mengawasi pergerakan corona, bukan, tapi mengontrol suatu suku, suatu bangsa. Bahkan tidak cukup pergerakannya, perkembangan populasinya juga dikontrol. Itulah kenapa per 2 tahun dibunuh yang lelaki. Kebutuhan Fir'aun pada anak-anak laki-laki Bani Israel itu tidak boleh melewati kebutuhan angkatan kerja. Dalam metode kerja paksa, kalau lebih bahaya, menjadi oposisi, menjadi kekuatan politik. Jadi kerja murah aja. Luar biasa teraniayanya Bani Israel. Ditolonglah oleh Nabi Musa sehingga mampu melarikan diri. Detik-detik menegangkan menjelang sampai ke laut yang akan dibelah oleh kekuasaan Allah itu, masih ngelunjak. Padahal itulah pertama kali dalam sejarah dia tahu arti bisa melarikan diri. Sebelumnya nggak ada harapan untuk melarikan diri. Dalam keadaan kita di penjara, bisa melarikan diri walaupun gagal, itu udah bahagia. Bisa melarikan diri, gagal, itu udah bahagia. Saat ibu-ibu punya suami bengis, akhirnya kabur, lega padahal ketangkep lagi.
Ternyata yang menolong tukang beca. Sampai berani itu si istri ngomong tukang becanya, saya ikhlas kamu kawin ini kalau saya lolos. Loyal. Itulah Nabi Musa. Tapi apa yang dilakukan Bani Israel? Menjelang detik-detik sampai di laut itu masih ngelunjak, melihat pasukan Fir'aun itu terlihat, masih belum percaya pada Nabi Musa. Serius orang ini bakal selamat, mana Tuhan? Ngelunjak. Ternyata watak itu semakin menjadi-jadi. Suatu hari Nabi Musa itu pemalu, isinan. Sementara tabiat di zaman itu adalah tabiat orang pontang, tabiat Bani Israel, yaitu mandi bareng, Bentuk. wabude bebareng. Tabiatnya kan belum ada syariatnya. Nabi Musa pemalu, sehingga belum pernah mandi bareng dengan ya sesama kaumnya Bani Israel. Selalu mengambil tempat menyendiri. Digunakan kesempatan oleh Bani Israel yang tidak tahu diri itu untuk mengolok-olok Nabi Musa dan menyakitkan buat Nabi Musa, bahwa sengaja itu Nabi Musa nggak mau barengan mandi karena punya penyakit kulit, isin, larati Nabi Musa. Sama dengan suami cerita kepada perempuan lain, istri saya nggak mampu diranjang, padahal hanya pengen dapat simpati dari perempuan lain. Sakit hati nggak istrinya? Sakit hati. Di sini. Alhamdulillah saya belum pernah melakukan itu. Alhamdulillah. Baru saya ngomong 5 takuluna malah tak. Tapi kalau saya pernah melakukan lalu saya ngomong, itu karena dusta. Ditolong oleh Allah suatu hari mandi dengan pola yang serupa, menyendiri. Pakaiannya diletakkan di atas batu. Itu batunya kabur, jalan batunya, sehingga jalan menyebabkan apa itu? Tuh. Pakaian Nabi Musa ke bawah batu, maka gegoakan, teriak-teriak Nabi Musa, batu, mendek kelambi kita nih, baju sayanya dikejar-kejar sampai tidak sadar melewati kumpulan orang-orang Bani Israel yang sedang mandi bareng. Kaget ngeliat Nabi Musa ngejar-ngejar batu, tapi yang lebih mengejutkan adalah tidak ada itu rumor soal penyakit kulit. Minta maaf enggak Bani Israel? Enggak. Pernah juga Bani Israel ada petua kakak kan. Pernah lagi Nabi Israel membutuhkan kekompakan Bani Israel. Nabi Musa membutuhkan kekompakan Bani Israel untuk perang. Oh Allah Akbar, ya namanya Bani Israel. Saya kurang paham di sini. Di kota kita atau di lingkungan kita ada nggak orang kayak Bani Israel? Bukan masyarakat lah, orang. Itu ngomong begini kepada Nabi Musa. Katanya punya Tuhan maha segala-galanya. Udah sih ngeladeni musuh perang itu engkau dengan Tuhanmu aja. Kami tunggu hasilnya aja. Kurang ajar. Tidak paham bahwa berperang itu bagian dari ibadah. Tidak paham, tidak mau tahu bahwa berperang itu adalah bagian dari ibadah kepada Allah. Itu malah Bani Israel, udahlah Nabi Musa, libatkan Tuhanmu aja, kami yakin kamu menang kok, kita tunggu hasilnya aja. Nah kira-kira orang kaya apa?
seperti itu. Tapi yang dimaksud oleh Allah di dalam ayat ini adalah kebiasaan yang paling turun-temurun genetik dan jadi brandingnya Bani Israel adalah omong kosong, yaitu ngomong-ngomong sesuatu yang tidak dikerjakannya. Itu penyakit dasar. Kalau memang di zaman Madinah itu diklaim sebagai penyakit munafik, itu juga menjadi bagian dari branding Bani Israel. Di Tauratnya diterangkan bahwa nanti akan ada Nabi Isa yang tugasnya adalah untuk menyempurnakan Taurat. Begitu Nabi Isa turun, ditolak. Kenapa ditolak? Ayo. Karena tidak mirip Daud, punya kekuasaan, punya keberanian berperang. Karena Nabi Isa ini nabi yang penyabar, halus, tidak ada riwayat peperangan, kurang Superman lah, jadi kurang greget. Dibully Nabi Isa itu. Padahal Nabi Isa adalah nabi terakhir untuk mereka, untuk Bani Israel. Karena setelah itu bukan nabi untuk Bani Israel lagi, tapi nabi untuk seluruh alam. Walaupun mulai setarnya dari Arab, dari Mekah. Itu kelakuan Bani Israel. Ya kalau memang di kitabnya nggak ada masalah, di kitabnya ada kok. Mereka juga menunggu, tapi ternyata dibully. Itu sama juga lima takuluna malah taf'al. Bani Israel lebih parah, tertuang di catatan. Mungkin komitmen itu ada. Ya artinya gini, urut-urutannya lebih parah lagi Bani Israel, tercetak. Ukurlah diri kita sendiri, seberapa kabur maktannya gitu loh. Ya. Kan tadi ibu nggak, no, berini no, ditegur oleh Nabi, mau kasih apa kamu nyemak kurma, awas sih, nih kabur maktan. Gitu ya. Ningkat Bani Israel lebih parah lagi, sudah jelas tercetak, ada di Taurat, parah benar. Nah, ukurlah seberapa keburuk maknanya kita kalau mengkhianati, mengingkari yang tertulis, lebih parah lagi dari munafik. Artinya bukan munafik biasa, sudah masuk kelompok Bani Israel. Hati-hati ya. Falamma zagu, ini dampak buruk kalau kita punya kebiasaan yang empat itu, termasuk ta'liq talak. Falamma zagu zaghallahu qulubahum. Karena kita itu apa zagu di situ tuh? Ingkar, berpaling, maka akhirnya Allah memalingkan hati kita, dibuat nyaman seolah-olah nggak bersalah. Kan ada sering kita ngeliat orang ngasih kayak duit janji ampun, ternyata bukan yang kesekian kali, berkali-kali nggak punya perasaan bersalah kan. Emang dibikin Allah begitu, sudah jadi apa ya, kebiasaan lah. Kok bisa ya? Bisa Allah bikin begitu kok. Nah kemudian kita nyebutnya tadi itu tidak tahu diri tadi, suami. Jadi kata kuncinya seberapa kali. Kalau sudah berkali-kali dibalik oleh Allah menjadi zaghallah qulubahum, dibikin menjadi kebiasaan dia. Dia biasa ingkar,
maka dibikin menjadi biasa ingkar oleh Allah, tidak merasa bersalah. Dia biasa ngiming-ngimingi, biasa angan-angan, dibikin oleh Allah. Hati-hati, Allah ngikuti alur kita. Ada teori dasar, maksiat akan diikuti maksiat lainnya, berbohong akan diikuti dengan kebohongan lainnya, dosa kecil akan diikuti dosa berikutnya. Kok bisa ya? Memang dibikin oleh Allah begitu sistem. Jadi jangan bermain api di wilayah yang Allah murka, karena akan membakar kita. Bukan hangus kitanya, tapi tidak bisa padam. Cahaya Allahnya akan padam, nanti akan ketemu. Saya lebih senang surat As-Saff itu kalau saya dibuat presentasi seminar atau apa, saya akan kasih judul padamnya cahaya Allah. Kalau saya beri judul, jadi cuma karena biasanya buat kaburo maktan itu biasanya ke sana. Tapi kalau saya presentasi pakai PowerPoint pasti saya beri judul padamnya cahaya Allah, Pak. Karena saya lebih tertarik pada zaghallah qulubahum. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Menarik. Orang yang punya kebiasaan buruk, termasuk ngiming-imingi anaknya sendiri, itu disebut fasik. Masuk kelompok ya. Kefasikannya itulah yang kemudian akan menyebabkan tingkat kualitas kabur maktan. Kefasikannya, ya tentu ibu kita kepada anak-anak kita tentu tidak sangat kabur maktan, tapi kan tetap kabur maktan. Terus aja ukur sampai ke level teratas, yaitu yang disebut dengan Bani Israel, karena tercetak, tertuang bunyi spanduk aneh kan. Kita lanjutkan. Ini sejarah buruk Bani Israel. Sudah diinformasikan dalam Taurat akan ada Nabi Isa. Akhirnya benar Nabi Isanya turun, tapi dibully karena bukan seperti Nabi Daud. Sekarang bagaimana nasib mereka di tangan Nabi Isa? Wa idh qala Isa bin Maryam, apa yang menimpa Nabi Musa menimpa pula Nabi Isa, karena sudah zaghallah, sudah berkarakternya begitu. Apa? Yaitu pada waktu Nabi Isa berkata, ya Bani Israel. Perhatikan, kalau Nabi Musa menyebut Bani Israel apa? Ayo lihat ayat atasnya. Ya qaumi. Ya qaumi. Karena kaum aslinya melakukan perjalanan psikis yang sama, penderitaan yang sama menghadapi Fir'aun. Tapi Nabi Isa enggak. Dia diutus Allah untuk menghadapi suatu umat yang sudah jadi karakter buruk. Maka kata Nabi Isa, ya Bani Israel, hei kalian korup Bani Israel korsa, ini Rasulullah ilaikum. Seperti Nabi Musa, saya juga Rasulullah ya. Tapi saya punya peran penting loh. Kalau kalian merasa kenapa situasi berubah setelah Nabi Musa nggak ada, maka ketahuilah kata Nabi Isa, saya ini musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Saya yang akan membenarkan tentang Taurat. Mestinya kan happy kan? Nah ini yang akan merevitalisasi Taurat. Wa mubasyiran. Nah ini penyakitnya. Bi rasuli yati min ba'di ismuhu Ahmad. Dicetak juga, diinformasikan. Berarti di kitab apa tuh? Injil. Nanti jangan khawatir, setelah saya ada Nabi Muhammad.
Kalian nggak akan sengsara lagi seperti dulu pernah dialami kalian di zaman Firaun. Akan ada nabi namanya Ahmad. Tapi apa yang terjadi? Setali 3 uang dengan Nabi Isa, juga setali 3 uang dengan Nabi Musa. Nabi Muhammad juga dibully oleh Bani Israel karena ternyata bukan dari kalangan mereka, tapi dari Bani Hashim, dari kelompok Arab. Jadilah kebenaran Nabi Bani Israel. Nah, kenapa disebut lima takulu nama la taf'alun? Kan mereka baca Injil. Dinanti-nanti namanya Nabi terakhir itu. Giliran lahir mereka tidak konsekuen. Sudah jelas-jelas tercetak, diturunkan dari bapak ke anak, anaknya jadi bapak, turunkan lagi ke anak, turun temurun. Tenang, nah, kamu nanti akan punya Nabi baru. Tetap kok dihianati kok. Separah apa itu lima takuluna ma la taf'alun. Yakinlah kita ini tidak separah itu. Tapi diingatkan oleh Allah, satu, jangan tiru orang munafik, lima takuluna ma la taf'alun, dan jangan pernah pula masuk level Bani Israel. Karena kalau dua-duanya menjadi kebiasaan kita, maka akan padam cahaya Allah itu yang disebut Zarullah Qulubah. Namanya Ahmad. Sering kita bertanya apa ya artinya Ahmad. Dijelaskan sendiri oleh Nabi, Ahmadun Nas, manusia terpuji. Juga Nabi terpuji di antara para Nabi. Rasul terpuji di antara para Rasul. Falamma ja'u bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Tadi itu tidak konsekuen. Akhirnya dibully. Nabi Isa diomong ini sihir, Nabi Muhammad diomong ini sihir. Luar biasa namanya Bani Israel itu. Nah, kita habiskan ayat ke-7. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba fa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qaumad dhalimin. Tadi ingat fasik, sekarang qaumad dhalimin. Wa man adlamu, siapapun yang adlamu apa situ? Menganiaya. Bukan, paling dolim. Nah, berarti kan Lebih dong. lebih dolim kan? Lebih dolim. Siapakah yang lebih dolim? Kita suruh milih. Di antara yang kita tahu orang-orang terburuk, munafik kah? Bani Israel kah? Atau kita buat urutan yang berangan-angan, yang tukang janji, yang tukang nadar, tukang iming-iming, tukang membual. Siapa yang paling dolim? Di antara mereka paling dolim adalah mimman, yaitu orang iftara 'ala Allahil kadhiba, yang berbohong bawa-bawa Allah. Ah, insya Allah tadi ya, di antara ya di antaranya berarti nadar, mengolok-olok kitab suci Allah, termasuk penyakit mubalik. Sudah jelas dianggap itu salah oleh Al-Quran, masih diajarkan. Jadi yang insya Allah itu kalau dilaksanakan apa yang diucapkan, halanya sangat gede berarti. Oh, bagus ya, benar. Apalagi memenuhi janji Allah, ya benar. Ya benar, benar ini cerdas. Sebesar itu keburukan Allah, sebesar itu kemuliaan dari Allah. Ya berbanding lurus, ya benar.
Kita baru kepikiran di kasalik. Ya nun Pancasila nun. Sebesar itu kemurkaan Allah, maka berbanding lurus sebesar itu kemuliaan dari Allah. Ya benar. Ya teorinya begitu benar. Wa huwa yud'a ilal Islam. Karena orang seperti itulah orang yang yud'a ilal Islam. Apa yud'a terjemahnya? Diajak, mengajak. Padahal orang itu sudah diberi hidayah untuk masuk Islam. Dari mana taunya yud'a ilal Islam? Nanti ikutin ajaran. Kalau kita tarik ke Bani Israel, semua Taurat dan Injil mengarah ke Islam. Kalau kita tarik kepada orang munafik, memang sudah alladzina amanu. Itu sudah alal Islam. Sudah dikasih jalan, dipadamkan cahayanya. Udah dikasih Taurat, tidak dibaca. Lima taquluna ma la taf'alun. Sudah dibaca, tidak diamalkan. Dikasih Injil sama aja. Dikasih Quran tambah rusak. Nah, dikasih Nabi, dikasih iman segala. Nah, ini sama, lainnya ke situ. Wallahu la yahdil qauman dzalimin. Ini menarik. Nah, kalau kita sudah pada posisi itu, yakin nggak akan dapat hidayah? Yakin aja. Kan tadi pertanyaannya, ada orang tua awal-awalnya udah capek mabuk aja, lah pengen leren lah, nggak selesai, yakin gak ada. Tapi kalau yang tadi ngiming-ngiming anak kecil mah enggak lah, nggak masuk ke ado limin. Kan tadi ada fasik, ada dol, belum lah, belum nyampe sih. Tidak akan masuk ke dolim. Kita sering dapat cerita soal nyawa kedua, overdosis, serangan jantung, anfal. Setelah dipasang ring, nggak berubah. Serangan jantung lagi, pasang ring lagi. Akhirnya bypass. Saya yakin udah sulit itu. Habis udah sulit. La yahdil qauman yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim. Ini kelakuan Bani Israil memang kurang ajar. Karena gondok, Nabi Isa kurang greget, Nabi Muhammad bukan dari kelompoknya, maka mereka membuat satu pola lah, diacak-acak Islamnya. Maka mereka menginginkan menutup cahaya Islam itu dengan argumentasi, hujah, ucapan-ucapan mereka. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, yang dilakukan teman-teman di medsos apa buzzer apa itu bukan barang baru, itu sejak zaman Nabi begini. Jangan kayak orang gagal fokus, kaget kok bisa ya, dari zaman Nabi cita-cita mereka seperti itu. Bahkan kita pernah dengar cerita, kalau bisa saya telan matahari supaya gelap, kan nggak bisa. Tapi jangan khawatir, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah tetap akan menjaga cahaya Islam walaupun orang-orang kafir, Yahudi maksudnya, itu tidak senang dengan tetap stabil dan langgengnya cahaya Islam. Itu dalam posisi umat. Tapi kalau cahaya Islam itu pada diri kita yang padam gimana? Ya. Kalau cahaya Islam itu
Kalau cahaya secara umat nggak akan padam ya. Tapi cahaya Islam pada diri kita mungkin bisa padam. Itulah yang sedang mereka kejar. Jadi hati-hati, jauhnya jarak kita dari mampu konsekuen pada jalan Islam. Mungkin ada yang mendesak, kita dikondisikan untuk tidak bisa bertaubat. Nah, akan kita lanjutkan esok. Ayat berapa itunya? Ini tadi 8 ya Pak. Ya, yaitu tentang babak akhir dari surat As-Saff. Yaitulah yang menjadi inti, yaitu memelihara cahaya Islam sampai ayat ke 14 nanti. Aku qouli hadza wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.